balik lagi dengan saya Edo. Saya bakalan nge-reaction 7 creepypasta paling teraneh, paling seram yang aku temukan di Maret 2024. Oke, kita salah pencet. Nah, ini ya. Udah. Sabar, War. Sebelum mulai, like dulu dong. Mana like-nya? Mana subscribe-nya? Kalau sudah, oke guys. 7 creepypasta paling seram dan paling aneh yang aku temukan di bulan Maret 2024. Yang pertama, Vendetta. Cerita ini mengisahkan tentang seorang YouTuber Minecraft yang sedang melakukan live streaming di YouTube-nya. Dan pada saat itu, ia mengajak penontonnya untuk join ke server yang bernamakan Vendetta. Awalnya, YouTuber ini tidak mengetahui isi dari server itu, karena servernya tiba-tiba muncul dari daftar server. Merasa server tersebut bisa dimanfaatkan untuk bermain survival, jadi YouTuber bernama Macaulay ini masuk ke server itu bersama kedua subscribernya. Singkat cerita, terdapat 3 player yang join ke dalam server tersebut, Mikey, Wings, dan Macaulay. Di saat masuk ke server itu, Mikey iseng memukul Wings. Namun anehnya, Wings langsung mati saat itu juga. Di situ Macaulay, di saat masuk ke server itu, Mikey iseng memukul Wings. Namun anehnya, Wings langsung mati saat itu juga. Di situ Macaulay mengajak 2 subscribernya untuk berjelajah di sekitar world tersebut. Di sana mereka mulai mengambil beberapa kayu di hutan. Sesampainya di malam hari, saat mereka baru saja selesai mining cobblestone, Wings tiba-tiba saja tersambar petir berkali-kali, sampai ia mati, dan setelah itu, Wings malah keluar dari server, meninggalkan Mikey dan Macaulay. Tak tahu apa yang sedang terjadi, mereka pun lanjut berjelajah lagi di server itu. Kemudian menemukan kumpulan TNT yang terletak di biome plains di depannya. Kumpulan TNT itu anehnya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Di saat mereka mendekati bangunan aneh itu, seketika TNT tersebut tiba-tiba meledak dan membuat mereka terpental lalu mati. Dan saat spawn, anehnya mereka spawn di sebuah village yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Saat sedang menjelajahi village, mereka menemukan villager yang saling berdekatan dan tiba-tiba mengeluarkan seorang anak villager. Ketika Macaulay sedang berjelajah, dia menemukan salah satu villager. Bentar, Cok. Gak ada yang subscribe? Oke. Kalau kalian sudah subscribe, sabar, gua mau bilang sesuatu. Itu kan biasanya villager tuh keluar aura-aura hati gitu di atas, baru dia bakalan villager. Bocil villager tuh keluar ya cuy. Ini langsung keluar ngecit. Villager yang tiba-tiba mati secara mendadak, lalu mengeluarkan sebuah kuburan. Hal itu terjadi setiap Macaulay mendekati para villager. Dan setelah villager itu mati, tekstur dari cobblestone dan plank di village itu semakin lama malah semakin berdarah-darah. Dan hal itu terus berlanjut sampai tekstur-tekstur dari bangunan village itu dipenuhi dengan banyak darah-darah. Macaulay yang ketakutan mencoba pergi menjauhi village. Namun anehnya, tekstur dari bangunan village itu perlahan mulai membaik. Melihat hal itu, Macaulay merasa kalau Minecraft-nya sudah normal kembali. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Halo guys, kalian tahu nggak sih? Game Honkai Impact 3 Part 2 akan update versi 7.3. Dream Seeking Voyage adalah sebuah game aksi dan pertarungan.
Kalau mau gua skip nih, like dulu dong. yang dikembangkan oleh apa Yang mana? terlihat sekitaran ia spawn di area pegunungan. Lah, iklan. Coklatos wafer lezat. Cok, gimana lah ini, Cok. Atau satu opsional karakter gratis. Jadi tunggu apa lagi? Komentar positif ya. Berkisah seorang player Minecraft Java bernama Roydon, seorang anak SMA yang gemar sekali bermain Minecraft. Wow. Di suatu hari, Roydon membuat Gambar dari Minecraft Java nggak kayak gitu, Bang. world Minecraft baru. Dan di awal permainan, ia spawn di area pegunungan. Di situ ia melihat ada pulau melayang yang menurut Roydon cocok untuk dijadikan rumah. Dan kebetulan pulau tersebut juga dekat dengan village. Setelah membuat rumah, ia mengambil pasir untuk ia jadikan kaca rumahnya. Sekaligus memburu beberapa domba. Setelah Roydon memasang kaca dan mengenyangkan perut, ia pun membenahi barang-barang rumahnya agar tidak sempit. Namun setelah Roydon menutup pintu dan melihat ke jendela, sekilas ada sesuatu di sana. Namun Roydon mengira sepertinya ia salah lihat. Di malam hari, saat Roydon memasangkan torch, ia melihat kalau bulannya berbentuk setengah lingkaran. Merasa aneh dengan hal itu, ia melihat-lihat sekitaran rumahnya dan menemukan hal yang tak terduga. Domba-domba yang ada di situ sudah berubah menjadi mengerikan. Mereka memiliki badan yang berdarah dengan mata hitam dan mulut yang menganga. Takut dengan hal itu, ia pun cepat-cepat kembali ke rumah dan pergi tidur untuk mengakhiri malamnya. Di situ Roydon sempat berpikir apa hubungannya setengah bulan dan domba yang jadi seram itu, ucap Roydon. Keesokan harinya, Roydon mengecek lagi sekitaran rumahnya. Dan saat sedang berjalan, bukannya bulan di Minecraft itu kotak ya? Ini kok bulat, cuy. tiba-tiba ia terkena efek poison. Dan ia pun tersadar bahwa di situ ada entity yang berkamuflase menjadi pohon. Mulai saat itu, Roydon menjadi sembah ia terkena efek poison. Yang jadi seram itu, ucap Roydon. Keesokan harinya, Roydon mengecek lagi sekitaran rumahnya. Dan saat sedang berjalan, tiba-tiba ia terkena efek poison. Dan ia pun tersadar bahwa di situ ada entity yang berkamuflase menjadi pohon. Mulai saat itu, Roydon menjadi semakin was-was saat berada di world-nya. Setelah itu, ia iseng mengecek sekitaran village untuk mencari entity itu. Dan benar saja, ternyata entity itu muncul kembali. Entity itu berubah wujud dari kamuflase dirt menjadi muka yang menyeramkan. Karena sudah muak akan teror yang dialaminya, Roydon pun membuat world baru dan membuat rumahnya di dekat village. Karena ingin mencari research, ia pun pergi ke goa dan mining di situ. Dan kemudian ia mendapatkan beberapa coal. Namun ketika keluar dari tempat mining, Roydon kaget kalau desa villager yang ada di dekat rumahnya sudah hangus terbakar. Tapi rumah Roydon masih utuh. Ketika Roydon masuk ke rumahnya, di situ sudah ada mayat Steve yang terbunuh secara tragis. Sabar bentar. Aku tengok. Jangan dulu. Apa itu abang lupa? Mau bilang. Saat itu juga, tapi rumah ia mendapatkan beberapa coal. Namun ketika keluar dari tempat mining, Roydon kaget kalau desa villager yang terbunuh secara... Kenapa dia nggak tulis /list? Kan itu nggak pakai nge-cheat tuh, nggak pakai cheat. Heran. Oke, lanjut. tragis.
Saat itu juga langit di Minecraft-nya berubah menjadi malam. Dan di luar pintunya muncul sign bertuliskan "My name is Tim". Dan ketika ia berbalik lagi membuka pintu, ternyata ia masih diburu oleh entiti tersebut. Dapat disimpulkan kalau entiti yang barusan dilihatnya itu adalah wujud aslinya. Karena kali ini terdapat name tag bernama Tim di atasnya. Roydon pun akhirnya men-save seed-nya dan keluar dari vault-nya. Ia membuat vault baru lagi untuk ketiga kalinya, lalu memasukkan seed yang telah ia save sebelumnya. Awal-awal main, anehnya Minecraft-nya terasa sangat patah-patah. Ia menebang pohon dan malah dikejutkan oleh langit yang lagi-lagi berubah menjadi malam. Saat sedang berjelajah, tiba-tiba Roydon mendengar sebuah suara. Dan saat berbalik, ia melihat ada entiti bernama Tim yang ada di belakangnya. Kemudian entiti itu menyerangnya lagi dan Roydon pun mati lagi. Entiti itu bukan loh. Hah? Puasa. Yang ketiga, Bukan di kuburan, tapi entiti itu sesuatu orang yang main Minecraft, misalnya gitu. Terus dia stres, bunuh diri lah dia. Nah, terus dianya akun Minecraftnya masih ada. Mungkin gitu. Jam berapa Menurutku kamu sih. bangun sahur? Hah? Jam 4. Bangun sahur jam berapa? Bangun sahur. Aku pun nggak ngerti. Iya jam 4. Iya jam 4. Jam 4 lewat, nggak tahu lewat berapa. Siren Head. Siren Head. Nah. Ada seorang player bernama Adam yang sedang bermain di Minecraft 1.17. Dan dia membuat world baru dengan seed hi buka kurung tutup kurung 9 yang nggak sengaja ia temukan di Reddit. Dia menjelajahi world buatannya itu dan membuat rumah simple di worldnya itu. Setelah cukup lama bermain di world itu, akhirnya ia berhasil membuat sebuah kompas untuk berjelajah. Itu. Setelah mempunyai kompas, Adam jadi bisa lebih leluasa untuk berjelajah jauh tanpa perlu mengkhawatirkan akan tersesat. Adam juga sekalian mengambil beberapa kayu saat sedang berjelajah itu. Saat berjelajah itu, Adam menemukan adanya rumah yang hancur. Oke. Tumben gak sibuknya kalau bisa minta isi paket. Biasanya sibuk mau isi. Iya sabar. Oke, lanjut part 2 ya coy.